Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Kusmawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu menganalisis atas penerapan proses pengambilan keputusan dari hasil wawancara yang saya lakukan, yaitu 2 kepala sekolah. Narasumber yang pertama yaitu Kepala Sekolah dari SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, Ibu Irma Ahmalia, Eskom MPD. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Taman, yaitu Bapak Hajianto Raharjo, SSI MA. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu JGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Panduan pertanyaan wawancara antara lain yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini. Yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang keenam, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Pertanyaan berikutnya yaitu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kemudian yang terakhir yaitu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Berikut adalah analisis dan refleksi hasil dari wawancara. Pertanyaan yang pertama yaitu untuk menganalisis hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Dari hasil analisis untuk KS yang pertama yaitu hal-hal yang menarik dari wawancara yang kami lakukan dengan KS pertama adalah bahwa KS menyampaikan ketika ada kasus bujukan moral, maka beliau tidak akan melaksanakan kegiatan tersebut. Sementara untuk kasus dilema etika, misalnya kejadian pada karyawan ataupun guru, beliau menjelaskan harus ada langkah dalam pengujian, antara lain tidak melanggar kode etik profesi sebagai guru. Dan dalam kaitannya dengan publikasi, maka harus bijak dalam menggunakan media sosial.
Komunikasi juga merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan masalah, sehingga komunikasi perlu dilakukan tidak hanya dari satu pihak, tetapi pihak lain juga didengarkan. Dalam kasus dilema etika, beliau menggunakan prinsip berbasis rasa peduli dan menggunakan paradigma individu lawan kelompok. Selain itu, dia juga menggunakan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Dari hal ini, beliau sudah berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan langkah uji pengambilan keputusan. Hasil analisis dan refleksi wawancara dari KS yang kedua. Bujukan moral merupakan perilaku baik siswa ataupun guru yang menyimpang. Dalam kasus dilema etika, itu kasus yang sama-sama penting. Dalam kasus dilema etika, beliau menyampaikan ada beberapa kasus. Dan jika saya analisis, kasus tersebut merupakan paradigma keadilan lawan peduli. Paradigma individu lawan kelompok, karena beliau mencontohkan ada guru yang tidak masuk selama beberapa hari karena ada keperluan yang mendesak, yaitu ada anggota keluarga yang sakit dan harus dioperasi. Dalam kasus ini, beliau mengambil prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Kaitannya dengan 9 langkah uji pengambilan keputusan, beliau menggunakan cara bernalar kritis dengan menerapkan langkah yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan menggunakan daya pikir, sehingga tidak terpancing berita hoax. Kemudian mengamati permasalahan, mengumpulkan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah dengan mendasar pada bukti-bukti. Pengujian benar atau salah dengan dilakukan manajemen konflik, melakukan prinsip resolusi pada kasus dilema etika, misal merawat orang tua hukumnya wajib, ke sekolah untuk mengajar juga wajib. Kemudian beliau memberi saran agar semua dapat dikerjakan keduanya atau beliau memberikan investigasi opsi trilema. Baru kemudian beliau mengambil keputusan yang tepat. Analisis dan refleksi wawancara. Bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil wawancara antara dua pimpinan yang saya wawancarai, mempunyai persamaan bahwa ketika ada kasus bujukan moral, maka tidak perlu ragu mengambil keputusan karena harus ditolak. Untuk kasus dilema etika, mempunyai persamaan paradigma, yaitu individu lawan kelompok, dan mempunyai persamaan pada prinsip, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Perbedaan dari kedua pimpinan adalah pada langkah-langkah dalam melakukan uji pengambilan keputusan. KS kedua lebih detail dalam menjelaskan langkah uji pengambilan keputusan. Dari 9 langkah tersirat sudah dilakukan 7 langkah yang selalu diterapkan dalam mengambil keputusan dilema etika. Analisis dan refleksi wawancara. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? KS yang pertama menyampaikan, dalam pengambilan keputusan, rencana para pimpinan melihat dari skala prioritas berdasarkan imbas kebaikan pada peserta didik, manfaat, dan anggaran yang tersedia. Beliau mengukur efektivitas pengambilan keputusan melalui observasi atau pengamatan. Hal ini membuktikan bahwa beliau sudah menggunakan langkah siapa yang terlibat dalam situasi ini. Beliau juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Beliau juga melakukan refleksi. Beliau menyampaikan harus mengenali nilai-nilai dilihat dari aspek kebermanfaatan dan kemudorotan. Dalam pengambilan keputusan, melihat kondisi kasus. Jika memang mendesak, maka harus diselesaikan. Tetapi jika kasusnya harus melalui beberapa proses, maka harus dilakukan secara bertahap.
KS yang kedua menyampaikan, dalam pengambilan keputusan rencana pimpinan melihat dari skala prioritas. Apakah keputusan tersebut memang harus diselesaikan langsung atau melalui pengkajian? Dalam pengambilan keputusan, efektivitas pengambilan keputusan baiknya dilakukan dengan koordinasi atau sharing dengan orang yang tepat sesuai skala program. Karena dengan sharing, maka akan ada timbal balik yang dapat digunakan sebagai landasan atau patokan dalam mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan, misal ada program yang biasanya jadi kendala adalah anggaran. Analisis dan refleksi wawancara. Bagaimana Anda sendiri dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Hal-hal yang akan saya lakukan dalam mengambil keputusan dilema etika, yaitu saya akan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah uji pengambilan keputusan. Hal ini segera saya terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya ketika menemukan kasus atau permasalahan pada murid, ataupun ketika menjadi panitia dalam sebuah kegiatan di lingkungan sekitar saya, sehingga saya perlu mengambil keputusan dengan tepat. Berikut adalah daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. Yang pertama, hal-hal yang menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan yang menggejal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan, tersirat di sini sudah saya jelaskan berdasarkan analisis adalah ada. Kemudian yang poin kedua, bagaimana hasil wawancara, 2 atau pimpinan yang diwawancarai, adakah sebuah persamaan dan perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Ada. Kemudian apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Ada. Untuk poin nomor 4, bagaimana Anda sendiri menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Ada. Untuk nomor 5 dan 6 juga ada. Sekian analisis dan refleksi dari saya. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.